Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku dan saudara-lun dimanapun berada, apapun kegiatannya, semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Dan sedulurku, hari ini kita sedang melakukan pembongkaran lahan tua kita di samping lahan baru. Nah, di sini di lahan tua ini kemarin kita rawat cabai Siostavi F1. Dan kondisinya hari ini memang sudah pada waktunya untuk kita bongkar dan untuk kita ganti kembali. Nah, namun ini adalah cerita akhir atau kesimpulan kami mengenai tentang suka duka dari perawatan cabai Siostavi ini, dan kita sampaikan secara lebih terbuka berdasarkan pengalaman kami. Baik sedulurku, saudara-lun, bagi Anda yang baru saja menemukan channel ini, jika berkenan ya boleh di subscribe. Jika tidak berkenan juga tidak jadi masalah. Dan bagi Anda yang sudah mendukung kami ucapkan terima kasih banyak, matur nuhun. Dan semoga kita bisa saling menjaga dan terus mempererat tali persaudaraan. Baik, nah untuk Siostavi ini sedulurku, saudara-lun, ini kemarin kami tanami kalau tidak salah di September atau Oktober 2024. Dan hari ini adalah Juli 2025. Maka usianya ini lebih kurang sekitar 10 bulanan. Nah, perjalanan 10 bulanan itu memiliki banyak sekali drama-drama kehidupan yang dilewatinya. Banyak sekali tantangan-tantangan yang terus kami lewatkan. Namun dari semua perjalanan itu, ternyata menurut kami Siostavi ini cukup memberikan perhatian kami, di mana potensi panennya ini masih menggiurkan menurut kami, sekalipun dengan kondisi dan drama kehidupan yang cukup alot dilewatinya. Nah, untuk drama kehidupannya, pertama sekali karena kami di sini lahan tada hujan, artinya kami hanya berharap pada hujan saja sebagai sumber airnya. Maka ketika ada hujan di sini sering tergenang, kemudian ketika tidak ada hujan ya kering keronta dan tanamannya bahkan sempat layu-layuan karena kekeringan. Kemudian Siostavi ini disambut pula oleh berbagai macam jenis hama dan penyakit yang menyerangnya cukup komplit, cukup sempurna. Karena pada awal penanaman kemarin, Siostavi ini kita tanami berdekatan dengan cabai tua yang ada di atas sana. Sama kondisinya seperti hari ini. Ketika Siostavi ini mau kita bongkar, di sana sudah kita tanami kembali. Nah, kemarin begitu juga sebaliknya, ketika Siostavi ini kita tanami, di sana mau kita bongkar, dan yang di atas sana memiliki sumber masalah yang cukup komplit, sama seperti kondisinya sekarang. Maka tak heran semenjak daripada awal penanaman kemarin, si Siostavi ini memiliki banyak kendala, terutama dari hama pengisap daun, kemudian jamur-jamuran juga, karena ada sisa daripada patek yang tidak kita kendalikan lagi. Karena sudah tentu pastinya tanaman yang tua yang mau kita bongkar, ini kondisi-kondisi seperti ini tidak lagi menjadi perhatian kita. Ini sudah kita biarkan saja. Begitu juga dengan kondisi daunnya. Sekalipun di sini pengisap daun, kutu kobol, trip sudah bersarang cukup empuk, ini tidak kita kendalikan, maka tanaman yang barunya pasti terinfeksi. Begitu juga kondisinya kemarin. Ketika yang di sana kondisinya sudah seperti ini dan Siostavi ini kita tanami, ya dia begitu tumbuh, begitu berkembang langsung disambut sama hal-hal yang seperti ini. Namun dengan apapun drama yang dilewatinya tersebut, panennya masih cukup menggiurkan menurut kami. Bisa dikatakan rata-rata per pohonnya, sekalipun pertumbuhannya terlihat kecil seperti ini, per pohonnya ini kemarin kami dapatkan di angka 8 on, rata-rata 8 on. Dan alhamdulillah juga ketika panen pertama
kita disambut dengan harga yang cukup bersahabat di atas 30 ribuan. Kemudian untuk panen yang kedua, sekalipun buahnya banyak namun harganya anjlok dan sangat-sangat mengecewakan di bawah 20 ribuan. Akan tetapi secara keseluruhan ini tidak menyebabkan kerugian di pihak kita. Kita dapat untung banyak juga. Dan ke depan jika ada kesempatan, jika kita masih diberikan kesehatan, akan coba kita kembali tanami Shiostavi dengan skala yang lebih besar. Artinya di sini dan di atas sana itu akan kita tanami Shiostavi secara serentak. Populasi seluruh area lahan kami ini lebih kurang bisa muat sekitar 3.500 pohon. Nanti kita tanami serentak, dan untuk sekarang pada lahan bekas ini coba kami uji keberuntungan dulu dengan melakukan penanaman si cabai rawit, dan benih yang sudah kami siapkan itu ada kaliber. Maka untuk mempercepat proses penanaman cabai rawit kaliber tersebut, tentunya lahan ini tidak kami olah sebaik mungkin. Ini hanya kita bersihkan saja, dan bila sempat, bila memungkinkan, bedengan ini hanya kita cangkul saja. Kemudian kita tutupi dengan mulsa yang baru tanpa ada pupuk dasar sama sekali. Agar bisa kita kejar keserempakan sehingga nanti waktu penanaman berikutnya kita ini tidak lagi bertahap dengan yang di atas sana. Namun dengan semua perlakuan yang serba cepat, serba instan tersebut, tentunya si cabai kaliber yang akan kita tanami di sini ini sudah pasti memiliki resiko yang namanya terinfeksi penyakit dengan sangat cepat. Pertama sekali ya karena lahan ini kan lahan yang masih ada sisa pohon cabai yang bermasalah. Kemudian ini jika tanah-tanah ini tidak kita sterilkan sebaik mungkin, tentunya inang daripada penyakit masih ada, dan begitu kita tanami nanti langsung disambut oleh si hama dan penyakit tersebut. Begitu juga karena di atasnya itu ada cabai yang sudah berumur lebih lanjut, dan dia pun ini memiliki seribuan masalah karena infeksi dari yang sini. Maka nanti ketika di sini kita tanami yang baru, tanaman yang baru pun, artinya kaliber kita pun itu kemungkinan besar juga akan terserang si penyakit yang ada di atas sana. Maka untuk langkah-langkah antisipasinya sebenarnya juga sangat perlu. Namun kami tidak ingin mengulur waktu, artinya penanaman yang di sini kami kerjakan secepat mungkin. Dan untuk proses-proses pemblokiran penyakit yang ada di sana nanti coba kita terapkan secara alami saja. Maka bagi sedulur yang memiliki pengalaman tentang bagaimana cara mengelola tanaman yang berdekatan, tanaman sejenis yang berdekatan seperti ini, mengelola, memanajemen keadaannya sehingga penyakit yang ada di tanaman tua itu tidak cepat menginfeksi tanaman mudanya, ya silakan berkomentar, silakan berbagi pengalamannya. Agar itu menjadi ilmu, agar itu menjadi referensi untuk kami dalam bekerja. Seberapa besar sih bahaya infeksi daripada tanaman tua ke tanaman yang baru? Nah, coba kita perhatikan di sana, kami tunjukkan contoh nyata dari berbahayanya melakukan penanaman tanaman berdampingan sejenis. Mari kita perhatikan sama-sama. Dan sekali lagi bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, jika berkenan di subscribe dan dibagikan video ini sebanyak-banyaknya. Dan terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah mendukung kami. Nah, demikian ini adalah penampakan secara keseluruhan tanaman kita. Ini usianya berapa, hampir 2 bulanan, namun pertumbuhannya tidak bisa lagi lanjut. Ini sudah cukup parah sekali. Kondisi serangan perusak daunnya ini sama seperti yang terjadi di bawah sini. Kemudian begitu juga untuk jamurannya juga ada, di mana pada buah-buah yang terselamatkan ini sudah kita temukan adanya misalkan seperti ini patek. Ya, karena seperti kita sampaikan tadi,
patek yang ada di sana itu sudah pasti tidak kita kendalikan lagi, maka dia akan cepat menyebar dan langsung disambut ke tanaman baru kita. Nah, namun kerusakan-kerusakan yang terjadi pada tanaman ini juga sebenarnya tidak 100% akibat infeksi daripada yang ada di sini. Kerusakan di sini juga diakibatkan oleh kekeringan yang cukup luar biasa. Perhatikan sendiri seperti ini kondisi tanahnya. Karena di sini total kami berharap sumber air hanya dari hujan saja. Tidak ada sumber air lain yang bisa kami manfaatkan karena sungai terlalu jauh di ujung sana. Maka perhatikan tanahnya. Ini sudah 2 mingguan tidak ada hujan. Maka kondisinya seperti ini. Cukup mengerikan sekali. Dan ini tidak perlu dikasihani. Karena ini adalah tantangan dalam setiap aktivitas, tantangan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Kami berada di perjalanan seperti ini dan ini adalah nasib tersebut tidak boleh kami berpasrah begitu saja. Sekalipun dengan nasib kita coba keluar daripada nasib tersebut, maka dengan usaha yang yakin, dengan keikhlasan, ketabahan yang luar biasa dari lubuk hati kita, nanti suatu saat kita akan diberikan jalan yang cukup baik, masa yang paling indah pada waktunya. Yakinkan, karena kekuasaan Tuhan itu melebihi apapun, melebihi daripada ekspektasi kita. Nah, saudara Alun, mungkin demikian saja. Kita sudah mulai masuk ke ranah agama, itu bukan ranah kita. Dan sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita dipertemukan kembali pada video kami yang selanjutnya. Dan saat ini selamat beraktivitas, semoga semuanya lancar dan dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.